Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan di vlog saya. Mudah-mudahan kawan-kawan semua berada dalam keadaan sehat dimanapun berada. Seperti biasa kawan-kawan, di pagi ini saya menyempatkan waktu sebelum pergi berangkat bekerja, membuka Al-Quran dan kemudian akan membacakan tafsir Al-Quran. Di mana kegiatan ini saya lakukan supaya saya bisa mengasah ilmu yang sudah dititipkan Tuhan kepada saya, supaya ilmu-ilmu itu bisa disampaikan kepada orang lain dan bermanfaat juga untuk orang lain. Pada umumnya sifat ilmu itu pasti bermanfaat, tidak ada yang tidak. Hanya saja tergantung orang itu membutuhkan atau tidak. Hanya itu permasalahannya. Di dalam Al-Quran ini Allah sudah menjawab setiap pertanyaan orang yang berdoa kepada Dia. Tapi hanya saja mungkin karena orang itu tidak mau membaca Al-Quran itu, akhirnya orang itu tidak mengetahui jawaban doa yang sudah diletakkan Tuhan di dalam Al-Quran itu. Nah, mudah-mudahan video saya ini mungkin karena baru ya, jadi belum seberapa banyak. Nanti akan saya terus mengupload video setiap hari. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan jasmani dan rohani kepada saya, khususnya kesehatan mata. Karena tanpa mata yang sehat, saya tidak bisa melihat huruf-huruf Al-Quran ini. Baik itu Arabnya, Latinnya, dan juga ini terjemahannya atau translate bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Nah, berhubung Al-Quran ini adanya di Indonesia, berarti di sininya ini berbahasa Indonesia. Kalau Al-Quran ini di Jepang diturunkan atau produksi Jepang, maka di sininya ini pakai bahasa Jepang. Latinnya pun menggunakan bahasa Jepang. Tapi Arabnya ini tetap menggunakan aslinya, bahasa Arab. Jadi Al-Quran ini dimanapun dia, di negara manapun dia diterbitkan, itu terjemahannya itu sesuai dengan bahasa negara itu masing-masing, termasuk Latinnya. Yang tidak berubah itu Arabnya ini. Itulah sebabnya semua orang Islam itu pergi ke tanah haram, apapun negaranya, apapun warna kulitnya, dia harus berkeliling di Ka'bah itu, membuktikan dia itu membaca surat Al-Fatihah dengan bacaan yang sama. Tidak ada orang yang sholat itu yang tidak membaca Al-Fatihah. Itulah sebabnya kenapa tulisan Arab di dalam Al-Quran itu tidak boleh dirubah. Selagi orang itu memeluk agama Islam, dia harus menggunakan bahasa Arab di dalam ritual sholat. Oke kawan, kita akan lanjutkan membaca surat Maryam, surat ke-19. Bagi kawan-kawan yang jauh dari rumah mungkin ya, tidak membawa Al-Quran, kawan bisa lihat di HP masing-masing gitu. Ini bisa diupload di Play Store atau mungkin lihat langsung di Google juga bisa. Ini tinggal ketik aja, nanti keluar dia seperti ini. Surat Maryam ayat 22 sampai 23. Nah, bacanya di sini tafsirnya dengan tafsir yang ada di dalam Al-Quran ini sama. Jadi tidak perlu ragu melihat Al-Quran itu melalui HP gitu atau handphone. Jadi tidak perlu khawatir bahwa belajar Al-Quran itu akan tersesat gitu. Tidak ada orang yang belajar Al-Quran itu yang sesat, karena Al-Quran itu tidak pernah berubah dan keasliannya itu dijamin oleh Allah itu sendiri. Ada pepatah yang mengatakan atau mungkin banyak orang menyebut ridho Allah wa ridho walidain.
Dan Abang Haji Rhoma Irama juga pernah mengeluarkan satu lagu yang sempat menggemparkan dunia. Judul lagunya itu Hai manusia, hormatilah ibumu yang melahirkan dan menyusui dirimu. Itulah lagunya, kira-kira saya nggak hafal lagunya itu. Abang Rhoma Irama itu terinspirasi menciptakan lagu itu karena dia mengambil pelajaran dari surat Maryam. Seorang anak, baik itu laki-laki atau perempuan, dia itu dilahirkan dari rahim seorang ibu, dan rasa sakit melahirkan anak itu ini pengakuan wanita suci ya, Siti Maryam. Dia mengatakan melahirkan anak itu lebih baik saya mati katanya. Karena tidak tahan menahan rasa sakitnya ketika mengeluarkan anak yang berbobot mungkin 2 kilo atau 3 kilo. Sedangkan kemaluan atau vagina seorang perempuan itu kita bisa melihatnya sendiri. Tapi keajaiban Tuhan, seorang anak manusia bisa keluar dari sana dalam bobot 2 atau 3 kilo. Dan di dalam Al-Quran pun Allah itu berfirman, banyak sekali firman Allah yang berhubungan dengan ibu. Bahkan Nabi Muhammad pun mengeluarkan atau bersabda bahwa 3 kali derajat ibu itu tingginya dari seorang bapak. Kenapa? Karena ketika seorang wanita itu melahirkan, dia itu hanya punya 2 risiko. Yang satu hidup, yang satu lagi mati. Tidak sedikit bahkan banyak seorang ibu itu yang melahirkan anaknya, kemudian setelah itu dia meninggal dunia karena tidak tahan menahan sakit itu, dan juga ada yang mengalami pendarahan yang tinggi. Jadi Allah itu memang melarang besar seorang anak manusia itu melawan kepada ibunya dengan alasan apapun. Bahkan ketika seorang pelacur melahirkan seorang anak pun, dan anak itu dilarang untuk melawan kepada orang tuanya, walaupun orang tuanya itu adalah seorang pelacur. Kamu harus menghormati ibumu. Hormati ibumu itu, karena dia melahirkan kamu ke atas dunia ini antara hidup dan mati. Dan keistimewaan juga diberikan Allah kepada perempuan yang melahirkan itu, kemudian dia meninggal dunia, maka dia itu dimasukkan ke dalam golongan orang yang mati dalam keadaan syahid. Jadi perempuan yang melahirkan kemudian dia meninggal dunia, matinya itu syahid. Jaminannya itu surganya Allah. Tidak dijanjikan Tuhan pertanyaan atau apalagi siksaan kepada dia. Langsung dijamin Allah dia masuk ke dalam surga. Rasa sakit yang dia alami itu membuat dosanya terhapus, dan kemudian dia meninggal dunia, maka dia meninggal dunia dalam keadaan bersih dan suci. Segitulah kawan, uraian singkat dari saya, pemahaman yang saya ambil dari surat Maryam ini. Sebenarnya banyak orang hebat di luar sana itu yang bisa menjelaskan tentang surat Maryam, tapi ya kira-kira sebegitulah kurang lebihnya gitu ya kemampuan saya untuk memahami isi surat Maryam ini, yang berhubungan dengan ketika dia melahirkan itu dia merasakan sakit, dan kemudian dia berdoa kepada Tuhan, lebih baik saya mati daripada merasakan sakitnya melahirkan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan baca ayat 23 nih ya. Kemudian rasa sakit yang akan melahirkan memaksa bersandar pada pohon kurma. Dia Maryam berkata, "Wahai betapa baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan." Nah, ini yang saya sebutkan tadi ya. Jadi sepanjang uraian yang saya baca tadi itu ada dalilnya. Jadi saya tidak mengarang-arang cerita itu.
memang betul adanya Allah itu berfirman di dalam Al-Quran itu, di dalam surat 19 atau surat Maryam di ayat yang ke-23. Jadi di dalam menguraikan isi Al-Quran atau menafsirkan isi Al-Quran itu boleh panjang lebar supaya orang yang mendengar itu menjadi paham. Karena tidak gampang memberikan paham kepada seseorang tentang Al-Quran atau satu ayat di dalam Al-Quran itu. Nah, saya itu membuat uraian ini sesuai dengan dalil 23. Nah, kurang lebihnya saya minta maaf karena hanya segitu kemampuan saya. Kita baca di ayat yang ke-24. Maka dia Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah, janganlah engkau bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Ayat 25. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Nah, ini walaupun kita dalam keadaan sesusah apapun, ketika Siti Maryam itu mengeluh dan berdoa kepada Tuhan, dia lapar, dia merasakan sakit karena sudah melahirkan, anaknya sudah digendong di pangkuannya, tapi dia merasakan sangat aus dan lapar, tapi dia berdoa kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak mendengarkan doanya. Sehingga Maryam itu mengatakan, saya merasa tidak diacuhkan gitu, tidak diperhatikan oleh Tuhan. Maka Tuhan itu menjawab pertanyaan doa Siti Maryam itu dengan mengutus malaikat Jibril, dan malaikat Jibril itu menyeru kepada Siti Maryam, hai Siti Maryam, goyanglah pohon kurma yang kamu sandarkan itu, karena sesungguhnya di bawah pohon kurma itu ada anak sungai yang mengalir gitu. Jadi dengan digoyangnya pohon kurma itu, dengan sekuat tenaganya mungkin dia menghentak-hentakkan punggungnya ke batang kurma itu, dan kemudian buah kurma itu berguguran beberapa biji mungkin dan jatuh ke pangkuan Siti Maryam. Sehingga dengan memakan buah kurma yang sudah matang itu, dia mendapatkan tenaga. Dan dari situlah dia menggali tanah di sampingnya itu, dan kemudian tanah itu mengeluarkan air. Dan kemudian dia meminum, dan kemudian juga dia memberikannya kepada anaknya, Nabi Isa alaihissalam. Oke kawan, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan besok kalau ada waktu lagi kita akan lanjutkan cerita Siti Maryam dan Nabi Isa. Mudah-mudahan kawan semua merasa senang dengan video-video saya ini. Dan kalau kawan mendapatkan manfaat atau mungkin bertambah ilmu atau inspirasi dari video-video saya ini, silakan dibagikan kepada kawan-kawan yang lain. Mungkin mereka juga membutuhkan siraman rohani, walaupun saya ini bukan jebolan pesantren ataupun fakultas agama ternama, tidak ada sama sekali. Saya ini hanya membaca Al-Quran, kemudian saya mengambil kesimpulan dari Al-Quran itu. Karena Al-Quran sekarang ini diciptakan atau dibuat oleh penerbitnya itu dengan sangat canggih. Ada bahasa-bahasa kecil di bawahnya itu yang menerangkan ayat-ayat tersebut. Ada penjelasannya gitu. Jadi orang yang membaca Al-Quran itu bisa mendapatkan paham sendiri. Dan orang yang mengambil paham dari Al-Quran itu, dia tidak akan mungkin tersesat, dan dia tidak akan mungkin salah gitu. Karena Al-Quran itu cukup jelas dituliskan oleh Allah di dalam Al-Quran itu. Terima kasih kawan atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.